Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sukses selalu ya. Sukses tak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tak berbuat apa-apa, tapi bagi mereka yang selalu berusaha wujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyum. Maka dari itu, marilah kita berdoa. Hari ini kita akan belajar mengenai vektor. Ini indikatornya ya. Lalu kita telah belajar mengenai besaran skalar, yang mana besaran skalar itu merupakan besaran yang mempunyai nilai saja, sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya, gaya, perpindahan, dan lain sebagainya. Gaya. Kenapa gaya itu dikatakan sebagai besaran vektor? Karena sebuah gaya yang bekerja, misalnya ibu menarik sebuah meja dengan arah 2 meter ke kanan. Berarti yang 2 meter itu merupakan nilai, sedangkan yang ke kanan itu merupakan arah. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar vektor. Menggambar vektor. Nah, cara menggambar vektor, dia harus ada nilai dan arah, karena dari definisi tadi besaran vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, ini menandakan arah, tanda panahnya, sedangkan yang ini menandakan nilai. Kalau kita misalkan ada 3 buah vektor, baik itu perpindahan, gaya, atau momentum. Misalnya ini pada sebuah perpindahan atau gaya ya. Ini ada vektor A. Ingat vektor A, kita gambarkan A-nya, kemudian tanda panahnya di atas. Kemudian ada vektor B, ada vektor C. Kalau kita gambarkan seperti ini, vektor A, vektor B, dan vektor C. Kemudian kalau misalnya kita ingin menentukan resultan dari gambar yang ini, bagaimana caranya? Caranya ada 2. Yang pertama yaitu metode poligon. Nah, metode poligon ini kuncinya yang harus kita ingat, vektor pertama, ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua ya. Kalau misalnya di sini kita buat vektor A tambah vektor B sama dengan, berarti kita buat vektor A ini sama ya, sama panjangnya. Berarti di sini vektor A tambah vektor B. Nah, vektor B yang ini. Kemudian kalau resultannya berarti tinggal hubungkan saja dari pangkal ke ujung. Nah, ini merupakan resultan vektor A tambah B ya. Vektor A tambah vektor B. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lainnya. Vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Ini untuk 3 buah vektor. Berarti vektor A ini
vektor B, B-nya yang ini, terus tambah vektor C ini. Nah, ini sama, kita pindahkan ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini dengan arah yang sama ya, dan panjangnya juga harus sama. Kemudian resultannya ini. Nah, ini resultannya, karena tadi kuncinya dari pangkal vektor pertama hubungkan ke ujung vektor terakhir ya. Berarti inilah resultannya ya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengurangkan, tadi kan ini menjumlahkan, sekarang kita ingin kurang, jangan tambah ya. Berarti vektor A kurang B, kurang vektor B, gampang saja, berarti arahnya berlawanan dia. Kalau misalnya vektor pertama dia seperti ini, vektor A nya tetap karena plus, kemudian vektor B nya kan arahnya dia timur laut, berarti ini berlawanan dari sini, tapi dengan sudut yang sama. Ini berarti vektor B. Nah, berarti resultannya yang ini. Nah, kita hubungkan, ini resultannya. Berarti ini R-nya ya. Kemudian yang kedua, tadi kan ada dua. Berarti yang kedua ada metode jajaran genjang. Metode jajaran genjang. Kita ketahui bahwa jajaran genjangnya bentuknya dia seperti ini ya. Seperti ini. Ya, seperti ini jajaran genjang kan. Kemudian ini ada diagonalnya. Nah, berarti kalau cara atau metode jajaran genjang pada vektor juga hampir sama dengan ini. Nah, tergantung pada soalnya. Nah, kita lihat untuk yang pertama, kalau A tambah B, vektor A tambah vektor B ya, sama dengan dia beda dengan poligon tadi. Kalau jajaran genjang dia tetap pangkal bertemu dengan pangkal, ini vektor A, kemudian pangkal vektor B ini ya, ini pangkal vektor B. Nah, ini pangkal bertemu dengan pangkal ya, tapi ingat panjangnya tetap harus sama. Nah, ini kita proyeksikan jadi sebuah jajaran genjang. Nah, diagonal ini yang di tengah ini merupakan vektor atau resultan ya. Kemudian ada lagi, berarti ini tadi resultannya ya, kalau kita gambar dalam bentuk metode jajaran genjang. Nah, kalau kita jumlahkan 3 vektor, bisa juga A tambah vektor B tambah vektor C. Nah, kalau vektor A tambah vektor B tambah vektor C, berarti tadi vektor A tambah vektor B, katakanlah ini 45 derajat ya, sudutnya. Berarti ini arah timur laut, vektor B, kemudian dia pangkalnya tetap bertemu dengan pangkalnya tadi. Berarti ini kita harus tetap jumlahkan satu-satu dulu, nggak boleh langsung ya. Kita jumlahkan dua dulu, vektor A dengan vektor B. Nah, kita tentukan dulu resultannya. Sudah dapat resultannya, baru kita masukkan yang vektor C ya. Vektor C dia tegak lurus ke atas. Nah, seperti ini ya kan, vektor C tegak lurus ke atas, kemudian ini tegak lurus ke atas, baru nanti kita proyeksikan lagi jadi sebuah jajaran genjang ya, lurus. Nah, inilah, maaf ini udah berdempet, inilah vektor resultan, ini C ya, resultan A tambah B tambah C, sedangkan ini resultan A tambah B tadi. Seperti ini dia caranya, mudah sekali kan. Kalau misalnya kita ingin mengurangkan, berarti tinggal kita balikkan arahnya ya. Kemudian ada lagi yaitu resultan kalau misalnya menghitung ya, menghitung vektor yang kedua ya.
hitung satu vektor dulu ya. Nah, bagaimana cara menghitung satu vektor itu? Cara menghitung satu vektor gampang saja dia. Kalau misalnya ada vektor ini ya kan, kemudian kita hitung. Nah, proyeksikan dulu ke arah sumbu X. Yang mana sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak lurus. Ini sumbu Y ya. Kita proyeksikan dulu. Ini berarti kalau katakanlah ini vektor atau F gaya ya. Berarti ini Fx sedangkan ini Fy ya. Kalau kita ingin menghitung gampang sekali. Berarti Fx kalau misalnya di sini sudut, berarti katakan sudutnya berapa? 45, sudut 45. Kemudian F-nya sama dengan 5 Newton. Berarti Fx sama dengan F cos 45. Kenapa Fx-nya sama dengan cos? Kuncinya kalau cos itu berarti sudutnya di samping, kalau sin sudutnya di depan. Jadi kuncinya cos sami sin demi tan desa ya kan. Ingat ya. Berarti kalau cos sudutnya di samping. Ini Fx ya. Fx berarti cos karena dia sudutnya berada di samping di sini. Berarti F-nya berapa? F-nya 5. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, dari mana cos setengah akar 2 ini? Makanya dengan begitu kita berarti harus mengingat dulu nilai trigonometri untuk sudut istimewa ya. Coba berarti anak-anak ibu harus menghafal dulu nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Karena ini yang sering keluar dia sudut-sudutnya. Nah, nilai sudutnya biasa yang sering keluar 0. Ini yang sudut-sudut istimewa aja ya. Sedangkan yang lainnya nanti bisa kita lihat di tabel ya. 30, 45, 60, 90 ya. Kemudian kalau sin 0 berapa? Sin itu sama dengan 0 ya kan? Berarti ya, mulai dari 0, sin 0 sama dengan 0 ya. Ini setengah. Sebenarnya di sini ada setengah akar 1, cuman akar satunya nggak dihitung karena akar 1 sama dengan 1 kali setengah. Jadi setengah aja ditulis boleh. Kalau mau tulis setengah akar 1 juga boleh ya. Setengah akar 2, kemudian setengah akar 3 dan setengah akar 4. Akar 4 sama dengan 2. 2 kali setengah 1 berarti sama dengan 1. Kemudian cos. Nah, kalau cos dia kebalikan. Berarti di sini diakhiri dengan 1. Berarti di sini dimulai dari 1. Gampang saja dia, tinggal tulis setengah akar 3, setengah akar 2, kemudian setengah 0. Ya kan? Seperti itu dia. Kemudian ada lagi sudut berapa? 37. Kalau untuk 37, kalau untuk nilai 37 derajat ada lagi 53 derajat. Ini yang sering keluar juga tapi bukan sudut istimewa ya. Nah, cosnya kalau cos 37 derajat adalah 0,8. Sin 37 derajat adalah cos 53 derajat adalah 0,6. Kalau sin gampang saja kebalikannya 0,6 berarti 0,8. Nah, F ini kita lanjutkan yang tadi dulu. Ini dulu untuk menghitung satu vektor tadi.
FY sama dengan, berarti FY sin. Kenapa sin? Karena dia sudut ini berada di depan FY ya, berarti dia memakai sin 45. Nah, sin 45 itu berapa? Sama dengan FY 5 kali sin 45 juga setengah akar 2. Nah, tadi ini setengah akar 2 sama dengan 2,5 akar 2. Ini lupa ya, maaf ya. 5 kali setengah sama dengan 2,5 akar 2. Nah, sudah ya. Itu baru untuk yang satu vektor. Nah, sekarang kita menghitung 2 vektor ya, atau nomor 3 menghitung 2 vektor. Menghitung 2 vektor atau resultan tadi, kalau resultan tadi penjumlahan 2 vektor atau lebih ya. Untuk yang pertama ya, ada yang segaris, vektor segaris dan searah. Nah, kalau 2 vektor segaris dan searah ini ya, kita lihat misalnya ini F1, ini F2, ini bisa kita ganti ya. Misalnya ini F1 dan F2 berarti sama dengan FR-nya. Kalau F1 diketahui 3 Newton, F2 diketahui 4 Newton, berarti FR-nya gampang saja, tinggal jumlahkan. Berarti F1 tambah F2 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7 Newton. Nah, kemudian ada yang segaris dan berlawanan arah, yang kedua ya, B segaris dan berlawanan arah. Kalau segaris berlawanan arah dia seperti ini. Misalnya ini F1-nya tadi sama dengan 4 Newton. Terus F2-nya arahnya ke sini, nggak berlawanan kan? Berarti F2-nya misalnya 2 Newton. Nanti sama dengan FR-nya di F1 kurang. Kenapa kurang? Karena dia arahnya ke kiri. F2 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2 Newton. Ya, gampang sekali kan? Kemudian untuk penjumlahan 2 vektor yang membentuk sudut ya. Baik, kita lihat yang nomor C. Kalau vektor membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau 2 vektor membentuk sudut 90 derajat, ini misalnya vektor A, atau kita buatkan F boleh, atau A. Kalau di sini buat F1, nah ini F2. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat ya. Berarti dia menggunakan metode metode apa? Menggunakan rumus Pitagoras ya. Karena rumus Pitagoras itu yang mana FR merupakan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Ingat, ini khusus yang 90 derajat. Jadi kalau yang lebih atau yang kurang itu nggak bisa dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Nanti dia FR-nya yang ini atau FR-nya yang
ini kalau vektor F1 F2 berarti kalau misalnya F1 ini kita bawa ke sini kan boleh, terus ini kita hapus dulu. Nah ini berarti dia ini diagonalnya sama juga dia kayak tadi kan, berarti F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ya sama dengan ini kalau cara poligon tadi ya. F1 kalau misalnya diketahui di sini berapa, kalau diketahui 5 Newton, F2 nya misalnya 12 berarti sama dengan 5 akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 25 akar ya, jangan lupa tambah berapa, 12 kuadrat sama dengan 169 ya, sama dengan 12 ini maaf ya, ini 144 berarti akar 169, ini 144 ya, 169 sama dengan 13 ya, ini hasilnya. Kemudian kalau resultan dua vektor membentuk sudut kurang dari yang nomor dia, resultan dua vektor membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Nah, bagaimana caranya kalau membentuk sudut kurang dari 90 derajat? Kita lihat ya, dia kalau misalnya ini ada vektor A, F1, ini F2, F1, ini F2. Kita buat dalam bentuk metode jajaran genjang, berarti dia ini kita proyeksikan ya. Nah, ini resultannya. Ini FR nya ya. Ini vektor resultannya ya. Dia kalau misalnya ini kita tetap harus mengingat rumus trigonometri tadi. Nah, kalau misalnya mengingat dengan rumus trigonometri ya, kalau misalnya ada segitiga yang seperti ini, di sini 1, sini akar 3, di sini sudah pasti 2 ya kan. Nah, ini misalnya 60 derajat, ini sudah pasti 30 derajat. Ya, ingat rumus lagi, rumus sin sama dengan depan per miring, sin demi depan per miring. Kalau cos berarti depan per miring, sin depan per miring. Ini sudutnya ya, sin depan per miring berarti sin 30, kalau dilihat dari sudut ini sin 30 sama dengan 1/2. Nah, kalau sin 60 sama dengan akar 3/2 sama dengan setengah akar 3. Nah, gampang kan? Kalau kita lihat dalam bentuk cos, bagaimana? Cos itu sami tadi, samping per miring, sami ya, samping per miring. Kalau kan desa ya kan, berarti cos 30 berapa? Cos 30 sama dengan samping, berarti akar 3/2 sama dengan akar 3/2. Jadi cos 30 sama dengan setengah akar 3.
Nah, begitu juga dengan sin cos yang 60-nya. Ya. Kemudian kita lihat contoh soal ya. Contoh soal. Nomor 1, gambarkan dua vektor. Misalnya ada vektor yang seperti ini di soal. Yang seperti ini, vektor A, vektor B, vektor C. Ini C, ini B, ini A. Gambarkan dengan metode poligon. Bagaimana caranya? Cara menggambarkan dalam metode poligon. A tambah B tambah C, berarti vektor A tambah B tambah C ya. Ini vektornya ya, gampang saja dia. A tambah B tambah C ya. Kemudian kalau misalnya ada nomor 2 dalam bentuk sudut, misalnya hitunglah resultan vektor dari ini, misalnya F2 sama dengan 24 Newton, terus F1 sama dengan 7 Newton, berarti FR nya sama dengan akar 7 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan akar dari 49 tambah 576. 24 kuadrat kan 576 sama dengan akar dari 625 sama dengan 25 Newton. Gampang ya kan kalau hitungannya. Kemudian nomor 3, misalnya ada soal lagi, membentuk sudut kurang dari 90 derajat, tadi 30 derajat ya. Berarti F1 nya sama dengan berapa ya, 10 Newton. F2 nya sama dengan 5 Newton. Ini harus kita ingat rumus untuk mencari vektor resultan atau FR sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 kali F2 cos 30 sama dengan akar F1 nya berapa? 10 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2. F1 nya 10 tambah kali 5 cos 30 nya berapa? Cos 30 sama dengan setengah akar 3 sama dengan akar 10 sama dengan 100 tambah 10 kuadrat sama dengan 100 tambah 5 kuadrat sama dengan 25 tambah 2 kali 10 sama dengan 2 kali 10 kali 5 50 ya kan, berarti 50 100 kali setengah, berarti ini kali setengah sama dengan 50 akar 3 sama dengan 1,7 ya, sama dengan 125 tambah 85 sama dengan berapa nih, 210 ya. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Coba di rumah nanti belajar sendiri, yang mana yang nggak ngerti bisa di chat melalui WA atau melalui SMS ya. Yang mana tidak paham nanti kasih kabar ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.